pemilu itu sendiri. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus, tidak hanya tim hukum, kelompok ahli hukum, kemudian para Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk membentuk tim investigasi kecurangan pemilu 2024. Hasto mengatakan tim itu nantinya terdiri dari tim hukum, kelompok ahli hukum, dan para pakar berkaitan dengan demografi. Hasto menyampaikan PDIP, PPP, dan Perindo dan Hanura beserta para relawan hingga kini terus mengumpulkan bukti-bukti adanya kecurangan pemilu 2024. Menurutnya, pasca reformasi, baru kali ini pemilu diwarnai gerakan masyarakat sipil dan diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi yang begitu luar biasa. Usulan tersebut disampaikan di tengah proses quick count Pilpres 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada tertinggal dari dua paslon lainnya. Berdasarkan quick count Litbang Kompas per 19:54 waktu Indonesia bagian Barat dengan 84,45%, suara yang masuk Ganjar dan Mahfud mendapatkan 16,7%. Sedangkan Prabowo dan Gibran mendapatkan 58,81% dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 25,12%. Hasil serupa ditampilkan Carta Politika dengan 89,80% data yang masuk. Ganjar Mahfud mendapatkan 16,40%, sedangkan Prabowo Gibran 57,76% dan Anies Caimin 25,83%. Sebagai catatan, hasil resmi Pilpres 2024 sebenarnya baru bisa diketahui sekitar sebulan setelah pemungutan suara. Namun, Undang-Undang Pemilu memperbolehkan hitung cepat. Mahkamah Konstitusi melalui putusan 24 mengatur quick count boleh disiarkan 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Keterlibatan dari institusi negara sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih, tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berdua itu nembaknya berlebihan di situ. Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting.